Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan yang ke-14. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana sih volume yang dibentuk oleh dua kurva yang diputar pada sumbu X. Kalau minggu kemarin kita sudah bahas untuk satu kurvanya. Kalau itu sudah paham sebenarnya sama saja ya, mudah untuk dimengerti. Dua kurva berarti ada suatu pengurangan di situ ya. Misalnya seperti ini. Ini ada sumbu X dan sumbu Y. Ini X, ini Y. Maka misalnya saya punya kurva yang pertama, Y sama dengan Fx. Nah, kemudian kurva yang kedua, saya punya misalnya Y sama dengan Gx. Maka kita akan mencari luasan yang dibentuk, misalnya kita batasi pada A dan B. Maaf ya, ada yang salah ya. Bukan luasan lagi ya, tapi pada volume. Dan diputar 360. Diputar 360 derajat. Sejauh 360 derajat. Kalau kurang dari itu, Pak, itu tidak terbentuk volume. Jadi logikanya tidak bisa membuat suatu bangun yang bisa diisi air ataupun yang lain ya, yang membutuhkan suatu benda yang membutuhkan tempat atau volume. Kalau dibayangkan ini nanti akan seperti cincin ya, atau pipa. Dia berongga ya, volume benda yang berongga. Dalam fisika ini benda yang berongga. Nah, ini bisa kita kerjakan sebenarnya, konsepnya sebenarnya awalnya dari konsep di minggu kemarin. Artinya, sebenarnya, saya punya dua kurva. Nah, masing-masing kurva itu saya kerjakan. Oke, salah ya. Nah, ini kurva yang pertama. Saya buat semirip mungkin, dia sama dengan Fx. Terbatas di A, tadi A terbatas di B. Maka ini akan saya hitung dia yang terbatas pada X ya. Ini berikut juga kurva yang kedua, lebih bawah ya. Saya punya Y sama dengan Gx. Jadi dia juga terbatas di A dan terbatas juga di B ya. Oke. Jadi kalau di minggu kemarin kita sudah tahu bahwa volumenya ini itu sama dengan V integral dari 0, salah ya lagi ya. Integral dari A sampai B, di mana fungsinya adalah Fx dikuadratkan dx. Yang ini volume 1, ini volume 2, maka diperoleh V. Batasnya sama dari A sampai B, fungsinya adalah Gx kuadrat dx. Kenapa kemarin kuadrat? Karena dia merupakan tumpukan cakram yang bentuknya lingkaran. Rumus lingkaran adalah luasnya F kuadrat. Karena ditumpuk-tumpuk muncullah definisi integral ya. Nah, tetap kuadratnya. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan volume yang kita cari itu, kok jelas sekali ya, kenapa hari ini? Volumenya itu adalah volume yang besar V1 dikurang V2. Jadi secara logika aja kita punya daerah seperti ini, kita hanya punya ingin yang ini. Maka yang besar ini dikurang yang bawah ya, sehingga dapatlah daerah sisanya.
Yaitu tinggal kita tuliskan bahwa V integral AB fx kuadrat dx dikurang V lagi integral AB gx. Jadi luas yang kedua itu kuadrat dx. Ini konsepnya yang kemarin tinggal dikurangkan ya. Luas 1 kurang luas 2 di luas. Ini volume 1 kurang volume 2. Sehingga secara matematis V-nya sama. Integralnya sama dari A sampai B. Fungsi yang berbedanya itu adalah f(x) kuadrat dikurang gx kuadrat dx. Nah, kadang-kadang ini boleh dikurangkan lagi biar tidak hilang ya. Nah, jadi inilah rumus yang akan kita bawa ke volume benda pauta B antara dua kurva itu adalah V, di mana fungsi pertama kuadrat dikurang fungsi kedua kuadrat dx. Paham ya? Jadi kenapa muncul rumus itu sebenarnya analog dengan ini. Oke, kita lanjutkan dengan contoh soal. Nah, misalnya kita punya contoh soal yang cukup gampang atau cukup sulit ya. Nah, kita coba saja. Misalnya saya punya kurva x pada simbol x dan pada simbol y. Ada kurva ini. Oke. Dan satunya ini. Oke, aduh, lumayan. Y sama dengan x kuadrat seperti biasa. Yang ini adalah Y sama dengan akar 8x. Ini lempeng yang kita punya yang akan kita cari volumenya jika diputar 360 derajat. Jadi lempeng kipas angin kita seperti ini, kita putar ke sini ya, gini ya. Jadi akan jadi suatu benda, suatu lempeng tertentu ya. Maka dengan rumus yang kita punya tadi, volumenya itu adalah V, kemudian integral, nah ini pasti 0 di sini. Kalau di sini belum ditemukan, berarti kita cari dulu. Jika titik potong belum ditemukan, yaitu Y1 sama dengan Y2. Hanya itulah yang diulang-ulang. X kuadrat sama dengan akar 8x. Biar akarnya hilang dikuadratkan, ini jadinya x pangkat 4. Nah, di sini menjadi 8x. Biar bagus hasilnya, ini x pangkat 4 dikurang 8x. Kalau satu ruas kita nolkan, sehingga kita punya faktor x pangkat 3 x min 8. Jadi yang membuat 0 itu adalah x sama dengan 0 itu sendiri. Jika x-nya 0 maka 0, atau x-nya bisa saja 8. Oke. X-nya sama dengan 8. Kita cek dulu apakah ini benar atau tidak. 8 atau berapa ini coba. X pangkat 2 kuadrat ya. Mudah-mudahan saya salah ya. Di buku ini dia dapatnya 2 ya. Ini hati-hati. Integral 0 sampai 2. Oke, kita cari hitungannya lagi. Kita cek lagi 8x. X pangkat 4, X pangkat 3, X. Oke, jadi kita ada yang salah. Salah kita itu ada di sini. Saya tidak terlewatkan memfaktorkan ya. Jadi yang keluar itu adalah X. Sisanya itu adalah X pangkat 3. Bukan X pangkat 3 di luar ya. Yang 8. Dengan 0.
Jadi bisa saja X sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Ya, berarti X pangkat 3 sama dengan 8 kan? 8 kurang 8, 0. X pangkat 3 sama dengan 8. 0 itu sendiri atau 8 kurang 8. X pangkat 3 sama dengan 8. Sehingga X kita adalah 2. Oke, yang membuat dia 0 ya. 2 pangkat 3, 8. 8 kurang 8, 0. Sehingga jaraknya itu adalah 0 sampai 2. Fungsi atas seperti pada luasan, kalau misalnya tidak punya gambarnya, sebarang saja. Nanti kalau negatif tinggal dimutlakkan, boleh ya. 8x kuadrat dx. Nah, ini modelnya. Yang atas kuadrat dikurang yang bawah kuadrat. Ini V integral 0 sampai 2 x pangkat 4 min akarnya hilang 8x dx. Sudah selesai sampai di sini. Tinggal dilanjutkan seperti biasa, berarti V x pangkat 5 dibagi 5 dikurang 8x kuadrat dibagi 2. Terbatas 0 sampai 2. Ini adalah V lagi, biar semakin jelas. X per 5 pangkat 5, X pangkat 5 per 5, 4x kuadrat. Dari 0 sampai 2. Nah, karena 0 itu bagus sekali, kita sering cari yang 0. 2 pangkat 5, 32 pangkat 5 dikurang 4 kali 4, 2 kuadrat 4, 16 ya. 16 ya, dan dikurang 0. Nah, ternyata salah. Saya yang salah nih. Ternyata yang atas itu adalah akar 8 ya. Nah, sehingga hasilnya negatif nih. Hasilnya negatif. 32 per 5 ya. Boleh dibuatkan pecahan lagi atau desimal boleh. Ini 32 per 5. Min kali 5. 80 per 5 ya. 16. 0 kita buang. 82 berarti tinggal 58. Salah ya. 48 dibagi 5 V. 0, 10, 80. Satuan volume. Oke. Hasilnya negatif. Karena saya terbalik tadi ya. Harusnya yang atas kurang yang bawah. Tapi jangan takut, volumenya bisa kita simpulkan 48 per 5 V satuan volume. Oke, jadi silakan banyak berlatih, nanti mengerjakan ini akan saya berikan juga soal-soal latihan. Demikian materi kita. Jika ada nanti di pertemuan 15, mungkin saya tidak buatkan video lagi, kita akan banyak tanya jawab di situ. Bagi yang tidak mengerti boleh ditanyakan, atau bagi yang ingin pengayaan lebih lanjut, buku ini masih banyak, boleh silakan di request, nanti lihat di Google, dibaca, karena masih banyak penggunaan. Ada juga metode kulit tabung. Jadi pada intinya ada dua, ada metode cakram dan metode kulit tabung. Cakram yang kita pelajari, kemudian kulit tabung tidak saya sampaikan di sini. Kemudian bisa juga untuk menghitung panjang kurva, ataupun bisa menentukan luas permukaan benda putar, ataupun lebih dalam nanti ada integral lipat 3 ya, lipat 2 dan lipat 3. Oke, demikianlah kuliah kita di video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.